Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah dari grup GKMI 5, program PPG batch 3, LPTK di UINHAS Jember. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial. Konsep belajar menurut teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Bentuk belajar sosial Albert Bandura menekankan tentang pentingnya peserta didik mengolah sendiri pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan model di sekitar lingkungan. Peserta didik mengatur dan menyusun semua informasi dalam kode-kode tertentu. Proses penyusunan setiap kode dilakukan berulang-ulang, sehingga peserta didik kapan saja dengan tepat dapat memberi tanggapan aktual. Isi sudut pandang teoritis Bandura tentang teori belajar sosial. Yang pertama, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation dan pemodelan atau modeling. Yang kedua, dalam proses peniruan atau imitation dan pemodelan atau modeling, individu mempunyai peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ditiru. Yang ketiga, peniruan atau imitation dan pemodelan atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tanpa harus melalui pengalaman langsung. Lima hasil dari kegiatan modeling. Yang pertama, mengarahkan perhatian. Yang kedua, menyempurnakan perilaku yang sudah dipelajari. Yang ketiga, memperkuat atau memperlemah hambatan. Yang keempat, mengajarkan perilaku baru. Dan yang terakhir, yaitu membangkitkan emosi. Aplikasi teori belajar sosial terhadap kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dan yang buruk dari tokoh-tokoh yang dikenal oleh siswa. Misalnya, dengan menampilkan para sahabat Nabi atau orang-orang terkenal yang memiliki pengalaman untuk ditiru dalam hidupnya. Yang kedua, dalam menentukan model, karakteristik model perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi efektif tidaknya modeling itu untuk siswa. Pilih model yang memiliki kelebihan atau kekuatan di atas yang lain, sehingga siswa dapat menentukan apakah perbuatan atau pengalaman seseorang itu perlu ditiru atau tidak. Yang ketiga, observasi adalah kegiatan pembelajaran yang paling utama dilakukan oleh siswa, sehingga penggunaan media pembelajaran yang bisa merangsang indrawi siswa untuk diamati secara maksimal menjadi penting untuk diperhatikan. Yang keempat, mengamati perilaku orang lain lebih penting dibandingkan dengan mengalami sendiri, karena siswa akan lebih mudah mempelajari konsekuensi dari pengalaman orang lain dibandingkan dengan konsekuensi yang dialami oleh dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah reinforcement, di mana pembelajaran karena yang paling penting adalah mengamati model-model yang harus terus-menerus diperkuat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.